Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Sehat ya semuanya? Bagaimana puasanya? Masih lancar ya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini, di hari Senin ini, kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana menunjukkan tokoh-tokoh pada cerita fiksi. Nah, apa sih cerita fiksi? Apa bedanya sama non-fiksi? Nah, supaya lebih jelas, agar kamu lebih paham, yuk simak penjelasan teacher selanjutnya. Silahkan. Tentang tema 8 tentang tempat tinggalku. Nah, pada tema 8 ini kalian akan mempelajari tentang menunjukkan tokoh-tokoh pada cerita rakyat. Yang kedua, menunjukkan tokoh-tokoh pada dongeng, mengidentifikasi tokoh-tokoh pada teks fiksi, menyampaikan hasil identifikasi tokoh pada teks fiksi, dan yang terakhir ada review dan juga ada evaluasi. Oke, sebelumnya kita lanjut dulu ya. Kalian coba simak atau lihat, amatilah gambar berikut ini. Kira-kira menurut kalian mana yang termasuk ke dalam teks fiksi? Betul sekali. Yang ada gambar kupu-kupu dan semut itu termasuk ke dalam teks fiksi, yaitu jatuh ke lumpur isap, karena itu tidak mungkin ya semut bisa berbicara, kupu-kupu bisa berbicara. Nah, kita juga tidak bisa mendengarkan mereka berbicara ya. Nah, itu adalah termasuk teks fiksi. Masih ingat tentang teks fiksi itu apa? Ya, teks fiksi itu adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Coba lihat teks yang satunya lagi, interaksi antar makhluk hidup, itu termasuk teks apa ya? Betul, termasuk ke dalam teks non-fiksi karena isinya berdasarkan dengan data dan fakta yang ada. Oke, kita akan belajar yang pertama tentang menunjukkan tokoh-tokoh pada cerita rakyat. Simak baik-baik ya anak-anak. Oh iya, kalian bisa buka buku paket kalian halaman 112. Dan siapkan juga buku catatan kalian serta pensil dan penghapusnya ya. Oke, kita lanjut ya. Orang-orang atau hewan yang berperan di dalam cerita, khususnya teks non-fiksi, disebut tokoh dalam cerita. Tokoh-tokoh inilah yang nantinya akan membangun jalannya cerita dari awal hingga akhir. Untuk menunjukkan tokoh dalam cerita, kita harus membaca atau mendengarkan cerita tersebut dengan seksama. Kemudian mencatat siapa saja pelaku yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, dalam teks non-fiksi biasanya tokoh cerita berwujud manusia, dewa, ataupun hewan. Nah, cerita rakyat memiliki beberapa bentuk. Di antaranya yaitu ada legenda, cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya legenda Danau Toba, legenda Batu Gantung, dan juga legenda ular kepala 7 dan lain sebagainya. Yang kedua ada cerita jenaka, yaitu cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan atau sindiran yang membuat kita sebagai pembaca maupun pendengarnya bisa tertawa sampai terbahak-bahak ataupun tersenyum-senyum karena ceritanya yang sangat lucu. Contohnya ada Si Kabayan, Abu Nawas, dan juga lain sebagainya. Yang ketiga ada saga atau cerita Panji, yaitu cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Contohnya Ciung Wanara, Si Pitung, Lutung Kasarung, dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk ke dalam cerita rakyat ya. Cerita rakyat juga termasuk ke dalam cerita fiksi ya. Nah, agar kalian lebih memahami tentang cerita rakyat, simaklah teks cerita rakyat yang ada pada buku paket kalian halaman 113 tentang
asal-usul nama Lombok. Ibu bacakan ya anak-anak. Asal-usul nama Lombok. Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Pramodawardhani. Kerajaan itu bernama Kerajaan Mataram Lama di Jawa Tengah. Ratu ini memiliki suami bernama Rakai Pikatan. Ratu Pramodawardhani adalah seorang ahli pemerintahan, sedangkan suaminya adalah seorang ahli peperangan. Daerah kekuasaan Kerajaan Mataram Lama mulai dari Pulau Sumatera sampai Pulau Flores. Pada masa itu, banyak rakyat Mataram pergi berlayar ke arah timur melalui Laut Jawa menggunakan perahu bercadik. Jalur pelayaran tersebut lurus ke timur hingga akhirnya berhenti di sebuah pelabuhan. Pelabuhan itu diberi nama Lombok, yang berarti lurus. Untuk mengenang pelayaran panjang menuju ke timur, nama pelabuhan Lombok akhirnya dikenal menjadi Pulau Lombok. Lombok adalah nama sebuah pulau yang kini menjadi salah satu bagian Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, itu cerita rakyat. Nah, selanjutnya kita jawab ya pertanyaan yang ada di bawahnya. Yang pertama, siapa sajakah tokoh yang ada pada cerita rakyat tersebut? Ada Ratu Pramodawardhani, ada Rakai Pikatan, dan rakyat Mataram. Yang kedua, apa nama kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Pramodawardhani? Betul, yaitu Kerajaan Mataram Lama yang terletak di Jawa Tengah. Yang ketiga, siapakah nama suami Ratu Pramodawardhani? Ya, Rakai Pikatan yang seorang ahli perang. Yang keempat, apa keahlian dari Ratu Pramodawardhani? Beliau ahli atau seorang ahli pemerintahan ya. Yang kelima, siapa yang berlayar ke arah timur menuju ke Lombok? Betul, yaitu rakyat Mataram. Nah, ini adalah termasuk contoh cerita rakyat ya. Kita mencari tokoh-tokoh yang ada pada cerita rakyat. Untuk selanjutnya yang B, kita akan mencari atau menunjukkan tokoh-tokoh pada sebuah dongeng. Dongeng memiliki beberapa bentuk. Di antaranya ada fabel dan juga ada mitos. Kita bahas satu-satu dulu ya, yaitu tentang fabel. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh hewan. Nah, sedangkan mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung arti mendalam dan biasanya mengandung cerita gaib. Nah, di dalam dongeng ini juga ada tokoh-tokoh dalam cerita yang terbagi menjadi 3, yaitu ada protagonis, antagonis, dan juga tokoh tambahan. Oke, yang pertama itu ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang biasanya berwatak baik dan positif seperti dermawan, jujur, rendah hati, dan setia kawan. Sedangkan tokoh protagonis adalah tokoh yang biasanya berwatak buruk dan negatif seperti pendendam, pembohong, sombong, iri, suka pamer, dan juga ambisius. Kemudian yang terakhir tokoh tambahan, yaitu adalah tokoh yang membantu agar cerita berjalan lancar. Untuk selanjutnya silakan kalian baca atau simak dongeng berikut dengan seksama ya. Ada pada buku paket halaman 115. Silakan kalian baca dengan baik ya anak-anak. Gimana? Kalian sudah bacakan? Kita tentukan ya tokoh yang ada dalam dongeng si kelinci cerdik itu. Oke. Siapa sajakah tokoh dalam dongeng tersebut? Betul. Ada singa, kelinci, badak, ayam, jerapah, kura-kura, gajah, dan hewan-hewan lainnya yang hidup di hutan. Kemudian siapa tokoh antagonis dan protagonis dalam cerita tersebut?
Ya, ada singa sebagai tokoh antagonis dalam dongeng tersebut. Kenapa singa menjadi tokoh antagonis? Karena singa ingin memakan seluruh hewan yang ada di hutan. Nah, memerintahkan seluruh hewan untuk datang kepada singa agar dengan sukarela mereka bisa dimakan oleh singa yang sedang lapar, karena singa sudah tidak kuat lagi untuk melakukan pemburuan. Nah, sedangkan tokoh protagonisnya itu adalah kelinci. Kenapa kelinci menjadi tokoh protagonis? Karena kelinci membantu teman-temannya agar tidak dimakan oleh singa. Nah, ini adalah contoh cara menentukan